Maka di dunia pendidikan, seorang guru, seorang ustadz, seorang kepala sekolah harus mulai segera tanggap sasmito terhadap perkembangan ini. Jika tidak, jika sistem asesmen kamu, jika sistem penilaian kamu masih menggunakan sistem kuantitas, maka kamu akan selalu dibohongi. Karena seorang bisa mencari informasi, mengambil data sesuai dengan yang diinginkan. Pengen gawe roti ini, pengen gawe ini, caranya ngolah, sistemnya, cara memasarkan, marketable itu apa, marketing itu apa, market di negara ini apa yang paling sedang sekarang ini caranya di provinsi ini apa, data statistiknya di sini itu apa yang sedang paling laku, di sini apa, di sini apa, wilayahnya sebelah mana, ada semua. Kamu tinggal buka di ChatGPT blog, ngekei soal matematika, soal fisika, soal sosiologi, soal bahasa Indonesia, soal bahasa Inggris, soal bahasa Arab, jawabannya ada semua. Guru harus kreatif. Ngororoh, wah kok anakku kok pinter-pinter banget saiki, padahal buka ChatGPT. Tapi kita tidak bisa mengatakan jangan gunakan orang-orang yang berumur, ya. Tapi jangan tempatkan Anda kemudian membatasi, nggak boleh, haram. Saat kamu mengharamkan, maka diri kamu yang paling haram dulu. Akui dengan jujur bahwa secara teknologi kamu telah dilampaui putra-putri kamu. Jangan bertahan. Biyen orang nganggo ngono-ngono kuwi, kamu membuka konflik baru dengan keluarga. Gini pembuatan. Beberapa waktu yang lalu dan juga awal-awal di sebelum pandemi, kita juga sering komunikasi dengan pihak-pihak pengambil kebijakan di dunia pendidikan. Pada saat di dunia pendidikan seperti sekarang ini, kurikulum merdeka, merdeka belajar. Saya nggak tahu, saya yakin di sini kan banyak guru, tapi saya kan tidak tahu bagaimana implementasi merdeka belajar di tingkat satuan pendidikan. Yang saya tahu yang ada di sini, ini yang bisa kita sedikit banyak tahu dan ikut mengontrol. Dan beberapa hari yang lalu kita juga sempat fit call dengan beliau di Jakarta. Saat berbicara tentang kebijakan, ternyata kebijakan itu sebenarnya luar biasa. Artinya sangat berharap bahwa seperti halnya mata pelajaran, baik mata pelajaran ataupun KADI bisa disiasati strategi. Tidak terlalu banyak materi tapi diperdalam materi itu. Kekuatannya kan karakter K13 yang diambil tepat. Dan untuk mengurangi beban administrasi guru dan yang diberikan kepada siswa. Akan tapi faktanya sampai di bawah di lapangan, ternyata tidak sedikit guru itu tidak mau tahu. Seperti membuat rumusan apapun makanannya, minumannya adalah teh botol sosro. Terserah guru mau ganti modelnya apa, gayanya apa, stylenya apa, menterinya siapa, dirjennya siapa. Saya ngajar ya begini, saya kasih tugas, ikhtisar, mencatat, selesai. Kalau saya ingin pulang ya pulang, datang ya absen, ceklok aja, umpamakan begitu. Kemudian ada juga guru yang saat membaca buku pedoman terkait dengan kurikulum merdeka belajar, ganti menteri, ganti kurikulum kan gitu. Teman-teman, saya kasih rahasia, guru kebanyakan itu tidak fokus kepada apa yang seharusnya difahami, tapi fokusnya itu pada apa yang tidak difahami. Paham maksud saya? Padahal saat kita membaca buku pedoman, kalau kamu membuka go.id Mendikbud, memang ada beberapa istilah-istilah yang mungkin kamu nggak pahami. Baru mungkin di situ ada istilah seorang guru harus tahu apa itu disleksia. Kamu fokusnya di kalimat disleksianya, padahal di luar kalimat itu banyak yang kamu itu paham dan dapat kamu lakukan dan kamu dapat terapkan. Tapi kamu memilih kata yang sulit, itu yang kamu jadikan diskusi dan omongan. Opo kurikulum gak genah. Gini pembetan, kita sering gagal, ini namanya gagal paham dan gagap paham. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa jujur untuk mengakui saya tidak tahu. Gagal
gagalnya sebuah produk kurikulum, gagalnya sebuah produk program itu karena ada beberapa orang tertentu yang menjadi dementor mencari kalimat dan kata yang berharap jika dia tidak bisa, orang lain juga tidak bisa. Sehingga seharusnya kalau mau jujur bisa didiskusikan, iki maksudnya piye. Ini kalau kita nggak tahu, tanyanya kepada siapa, menguraikannya kemana. Kita nggak mau pernah bertanya. Kenapa? Karena sudah merasa sebagai guru, sebagai sumber. Itu sebenarnya sering kita gagal paham. Saat saya menulis sebuah buku, kemudian ada yang selalu langsung menyimpulkan, itu sulit. Yang mana? Yang ini loh. Kenapa sih harus fokus kepada sesuatu yang dia itu nggak pahami? Kenapa sih nggak mengatakan saja, ini gimana cara penyelesaiannya, gimana bab yang ini? Kenapa Anda harus menyimpulkan bahwa berarti itu adalah nggak bisa? Karena Anda nggak bisa, berarti si penulis itu goblok. Kenapa kita menyimpulkan seperti itu? Maaf, beribu maaf. Karena ini penyakit yang saya lihat di ustadz-ustadz kita pun juga demikian. Sampai sekedar tolong buatkan kalimat simpatik, ustadz aja nggak bisa beberapa. Itu jadi kan kebangetan begitu. Berarti kan salah fokus, gagap fokus. Kuncinya apa? Jujur. Saat kita jaim, maka kita tidak akan pernah berkembang. Saya mengungkap ini kenapa? Karena kamu menghadapi sains dan teknologi dan perkembangannya saat ini, di mana bahwa peluang santri dan mahasiswa dalam hal informasi, data akan melampaui kita sebagai guru. Kenapa? Sebagai contoh, coding sebagai rumusan yang digunakan untuk membuat, mencetak yang dikatakan algoritma, struktur algoritma, bahwa kamu itu suka apa dan seterusnya, sistem algoritma dan sistem coding. Saat ada orang yang bisa membuat coding untuk membuat satu aplikasi, dulu orang mengatakan, oh orang itu hebat. Teman-teman, sekarang tidak begitu sulit asal kamu mau belajar, karena bagaimana rumus dan bagaimana memposisikan, menempatkan. Kamu tinggal membuka cara membuat coding A, coding ini. Kamu bisa belajar. Di ChatGPT ada semua. Bagi contoh begitu. Bukan sesuatu yang aneh. Wengko roro, anakku lo pinter ngini. Engko sih, cara belajar itu sekarang gak sulit.